Saudara pendengar, pada pagi hari ini kita akan mengangkat tema yaitu peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam percepatan penurunan stunting. Dan sebagaimana biasa kami menunggu suara Anda di 0811 5012 304. Saudara pendengar, sebagaimana program nasional yang diturunkan kepada seluruh wilayah bahwa semua diharapkan, diwajibkan untuk melakukan percepatan terhadap penurunan stunting di wilayahnya masing-masing. Kita ketahui bahwa stunting adalah sesuatu hal gagal tumbuh kembang pada anak. Dan ini bukan hanya merupakan PR bagi satu SKPD, tetapi dia juga melibatkan banyak SKPD yang lain. Salah satunya adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Baik, saudara pendengar, kita akan simak dulu penjelasan dari Ibu Juwairia tentang program dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang berkaitan dengan percepatan penurunan stunting ini. Silakan Bu Juwai. Terima kasih Bu Nelly. Siap. Ya, kami ingin menyampaikan program yang ada di Dinas Pendidikan khususnya dalam percepatan penurunan stunting sesuai dengan Perpres Presiden 72 tahun 2021. Oke. Yang pertama, kita mengadakan pemberian makanan PMT kepada anak PAUD di seluruh kecamatan, artinya sekabupaten, yang mana pemberian itu kita kasihkan Bu 1 bulan 1 kali dengan telur, susu, dan biskuit. Itu yang ada di program di tempat kami yang sudah berjalan selama 9 bulan. Oke. Ya. Kami juga melaksanakan bintek-bintek Bu atau sosialisasi. Misal adanya pelayanan PAUD, pentingnya PAUD itu selalu kita berikan materi tentang stunting Bu. Ya, tentang stunting setiap kali kita ada melaksanakan kegiatan karena stunting ini sangat urgent apa yang Pian sampaikan tadi. Kemudian kita juga akan melaksanakan bintek percepatan penurunan stunting khusus untuk Bunda PAUD desa. Yang mana ini akan kita laksanakan di bulan awal Oktober ini Bu. Karena kita ada menganggarkan di perubahan. Oh begitu. Iya. Jadi tujuan kami kenapa Bunda PAUD desa yang kami undang untuk mengikuti bintek percepatan penurunan stunting, karena kan ujung tombaknya anak-anak kita tuh ada di wilayah desa masing-masing. Betul. Ya, dengan harapan nanti kita bisa salah satunya untuk percepatan penurunan stunting tadi Bu. Kemudian juga kita ada yang namanya kegiatan parenting Bu. Parenting di setiap satuan pendidikan, di mana kita mengundang wali murid dengan narasumber bisa dari dinas kesehatan atau dari puskes atau dari guru POT sendiri yang sudah pernah dilatih untuk percepatan penurunan stunting. Kita di Tanah Laut sudah 20 orang yang mengikuti TOT tentang penurunan percepatan stunting. Ya. Kemudian kita juga ada memberikan PMT lagi Bu, tetapi ini anggaran dari BOP lagi. Itu cuman 1 semester sekali ya. Nah, itu mereka menganggarkan dari anggaran BOP pusat, bantuan operasional penyelenggaraan. Ya, kemudian juga kita ada melaksanakan kegiatan yang diikuti oleh satuan pendidikan. Maksudnya tuh kepala-kepala sekolah lewat pertemuan baik IGTKI maupun Himpodi selalu kita sampaikan tentang pentingnya PPS. Kami menyingkatnya PPS Bu, percepatan penurunan stunting. Iya. Itu yang urgent di tempat kami yang telah kita laksanakan Bu. Oke, baik. Ya. Baik, ada 7 kegiatan ya Bu, luar biasa ternyata ya. Oke, tadi disampaikan yang pertama adalah pemberian makanan tambahan ya bagi anak PAUD ya 1 bulan sekali. Iya, sudah betul. berjalan 9 bulan. Nah, betul. Ini sasarannya apakah seluruh PAUD Ibu Juwai atau ada
pilot project tersendiri begitu. Nah, lalu 9 bulan ini apakah nanti akan berlanjut kepada 12 bulan, berlanjut lagi kepada tahun berikutnya, atau ada batas waktu tertentu? Ya. Ini sasarannya kita mendata dari pertama ketua IGTKI kecamatan masing-masing. Kita minta informasi, tolong ke satuan pendidikan, data anak yang memang pertama kurang mampu, kedua memang anak itu bergejala stunting, bukan stunting masih bergejala. Tujuannya bergejala, jangan sampai mereka stunting. Berisiko ya. Iya, berisiko stunting. Jadi kita cegah sebelumnya seperti itu. Itu 9 bulan nanti sampai 1 tahun, Bu. Sampai di Desember. Nah, untuk 2025 kita tidak berani memprogramkan karena nanti takutnya ada makan gratis untuk anak PAUD. Oh, programnya program Pak Presiden. Iya, jadi yang dipastikan sampai di bulan Desember. Oke. Baik, nah tadi disampaikan bahwa untuk anak kurang mampu, kemudian anak yang bergejala stunting, meskipun anak kurang mampu tetapi tidak bergejala stunting, berarti dia tidak dapat? Enggak. Oke. Kita fokus yang memang anak itu bergejala stunting. Kemudian saya putar lagi, anak yang bergejala stunting tapi dia anak orang mampu berarti tidak dapat? Ya, tidak. Karena berarti perhatian orang tua kurang terhadap anak, padahal kan orangnya mampu. Ya, jadi itu tidak masuk klasifikasi kami untuk memberikan. Oke. Baik. Lalu bagaimana Bu Juwai kita dapat memastikan bahwa ini anak kurang mampu, ya? Kalau ini anak bergejala stunting pasti ada tim teknis ya, ada SKPD teknis yang sudah memberikan indikator ya bergejala stunting ini seperti apa. Nah, untuk yang itu bagaimana? Ya, kemarin contoh kita ada salah satu TK di Panyipatan. Dari pihak puskes, anak ibu ini bergejala stunting. Karena dari puskes mungkin atau sudah, indikator, nah sudah termasuk di beberapa indikator. Iya, makanya. Lalu kita data dan kita ada keterangan dari ketua RT bahwa anak itu memang tidak mampu dan bergejala stunting. Ada dari ketua RT setempat. Ketua RT setempat. Lalu apakah pemberian ini di sekolahnya, Bu Juwai, atau pemberian ini ke rumahnya, atau pemberian ini bagaimana? Distribusi PMT ini maksud saya. Gitu. Kalau pendistribusian, kita kan misal satu kecamatan ada 12 paket. Yang mendapat ada 5 atau 6 satuan pendidikan yang dapat kita kumpulkan di satu tempat. Satu tempat, tetapi kita membaginya agak siang sedikit, Bu, setelah anak pulang, karena takutnya anak yang lain melihat pingin nantinya. Karena melihat susu kan, suka gitu. Susu, telur nih. Ini ulun gak dibari. Tapi bukan stunting kan dia. Gitu. Jadi artinya sistemnya ini per kecamatan ya Bu Juwai ya? Iya, per kecamatan. Setelah mereka yang terdata dikumpulkan pada suatu tempat begitu? Satu tempat di satuan pendidikan juga tempatnya. Memilih di satuan pendidikan mana begitu ya? Yang strategis mungkin. Apakah tempatnya ini nanti berpindah-pindah ataukah tempatnya ini menetap di satu tempat itu? Untuk kecamatan kita tetap tempatnya karena sudah diambil di tengah-tengah pusat ya, tempat gitu, supaya mereka nggak terlalu jauh. Seperti itu. Nah, lalu yang diberikan makanan tambahan ini makanan masak kan ya, yang sudah masak begitu ya, yang langsung bisa dimakan atau bagaimana? Kalau telur itu telur mentah, tetapi kita sarankan agar telur itu direbus, enggak digoreng, karena hasilnya beda antara direbus dan digoreng. Kalau digoreng kan ada minyaknya mungkin ya. Nah, itu sehari anak itu harus mengkonsumsi 2 biji. Kalau susu itu setiap hari 2 gelas. Supaya hasilnya cukup signifikan. Dan setelah kami evaluasi, selama 6 bulan kami evaluasi, memang ada peningkatan yang cukup signifikan. Signifikan? Iya, kita dari tinggi badan, dari berat badan, kita ukur kembali lingkar kepala. Nah, itu di situ kita tahunya. Oke. Lalu kalau boleh tahu Bu Juwai, macamnya
dari makanan tambahan ini terdiri dari apa saja? Ada amplopnya juga nggak ya? Oh, maaf kalau amplopnya tidak ada, tetapi telur itu cukup banyak karena 4 kilo 1 bulan. 4 untuk satu orang anak? Untuk 1 orang anak, iya. Kalau susu itu kemasan besar, insya Allah cukup itu untuk 1 bulan. Kalau biskuit kita ngasih cuma 4, mungkin untuk 1 bulan juga nggak cukup. Pelengkap aja untuk biskuit itu. Ya, ada 3 jenis yang kita kasihkan. Oke, baik. Saya ke Bu Sih. Ya. Bu Sih Lumintu, selaku penasihat IKTKI, pengawas di TK juga. Ini kan tadi melibatkan Pak yang lebih banyak anak-anak di TK ya, anak-anak di TK di PAUD juga. Nah, bagaimana kita memastikan bahwa apa yang diberikan oleh Dinas Pendidikan melalui Kabid PAUD tadi itu dikonsumsi oleh anak sampai ke rumah? Karena tadi kan barangnya barang mentah nih, barang mentah. Saya khawatirnya nanti saya yang minumnya gitu. Atau tikungannya ke pasar. Iya, nah itu yang saya khawatirkan. Iya. Bagaimana? Kayaknya ya kita harus kerjasama dengan orang tua murid sih Mbak ya. Jadi orang tua murid yang menerima, anaknya yang menerima itu tentunya sudah diberikan edukasi bahwa ini memang untuk anaknya, dan itu nanti dari kepala sekolah yang terkait nanti harus memastikan lagi begitu. Jadi kita kan berjenjang begitu ya. Jadi orang tua diberikan edukasi bahwa ini memang untuk putra putrinya yang sedang dalam masa indikasi terindikasi begitu ya. Jadi alhamdulillah sih tadi signifikan kalau kami lihat kemarin dalam beberapa hari kemarin memang baru aja juga ada pembagian ya Bu ya. Alhamdulillah kita lihat hasilnya anak-anak yang kebetulan menerima itu kita lihat dari berat badannya juga lumayan signifikan. Artinya apa yang diarahkan oleh Dinas Pendidikan, oleh Kabid bahwa itu nggak digoreng gitu ya, seperti kalau untuk anak-anak kan cara memasak itu juga mempengaruhi terhadap asupan gizi yang dikehendaki. Jadi itu kan direbus jadi 1 hari itu 2, terus kemudian ada susu yang harus dikonsumsi, ya biskuit tadi mungkin kalau adanya apa tadi susu ya telur sama biskuit ya. Alhamdulillah sih. Jadi kita memastikannya kita tentunya adanya kerjasama dengan. Nggak ada berasnya gitu? Enggak. Mudah-mudahan ya kita berdoa aja ya mudah-mudahan. Mudah-mudahan aja mungkin ke depan gitu ya. Yang pasti seperti itu. Tentunya kerjasama dengan orang tua murid itu kita harus jadi kayak kegiatan parenting dan sebagainya tadi disebutkan oleh Bunda PAUD tadi. Artinya parenting terkait dengan bagaimana mengedukasi orang tua murid itu saya rasa juga bisa kita masukkan di sana gitu. Oke, seperti itu ya. Ada 3 macam ya yang kasihkan. Yang diberikan. Ini per 1 bulan sekali, begitu ya Bu Jua ya. Oke. Nah, apakah ini maksud saya apakah ini memang benar-benar sudah dilakukan penelitian atau penghitungan vitamin dan kandungan dari susu, telur dan biskuit yang diberikan ini sehingga ya memang benar-benar diharapkan dan terbukti begitu dapat mengatasi gejala stunting tadi. Oh ya, begini Bu, kita dulu pernah ikut pelatihan PPS ini di Dapam. Kebetulan narasumber itu memberikan materinya tentang khusus anak usia dini. Nah, tetapi beliau menjelaskan bahwa di Jepang itu anak murid SD setiap pagi itu pasti minum telur, susu, makan telur. Nah, kalau biskuit kita cuman penunjang. Nah, itu sangat signifikan karena apa? Di Jepang dulu katanya badannya tuh seperti kita orang Indonesia. Dulunya gitu ya. Nah, sekarang setelah ada program seperti itu, seperti yang kami kasihkan ini, itu cukup signifikan. Artinya tumbuh kembang di Jepang itu sangat membantu signifikan. Artinya tidak ada seperti kita sudah banyak seperti orang Eropa seperti itu. Itu yang diberikan narsum kami waktu ikut
PPS. Kalau kita Bu Joy memberi sendiri nggak ikut ke Jepang kemarin ya? ya nggak ada yang ngajak Bu. Cuman dengar informasi aja seperti itu dari narasumber kami. Jadi kita kalau memberikan harus yang benar-benar signifikan hasilnya seperti itu. Memang kalau sudah narasumber dari pusat itu kan kredibel banget ya. Jadi kita berpatokan dari itu. Jadi alhamdulillah sekarang sudah bisa kita laksanakan. Adakah juga misalnya dasar kita ada hasil penelitian atau hasil pemeriksaan di laboratorium begitu sehingga kita tetapkan ini. Begitu juga dengan biskuit. Apakah biskuit yang kita berikan ini juga setiap bulannya itu sama atau misalnya biskuitnya bisa bervariasi atau bagaimana? Kita kan sebelum kita bekerja sama dengan pihak penyedia ya, kita lihat dulu kandungan kalori dan lain sebagainya. Kalau biskuit itu memang berbeda-beda Bu, biar anak tuh nggak ada bosan nggak monoton seperti itu. Kalau yang telur itu yang rutin, yang pasti, yang tetap begitu ya. Susunya juga tetap begitu. Paling misalnya ganti jenis vanilla atau variannya aja. Iya betul. Artinya bisa dapat dipastikan ya. Yakin nih kita gitu ya bahwa yang diberikan ini memang sudah diteliti, sudah melalui penelitian dari narasumber tadi begitu ya. Dan ini juga kita sudah diketahui asupan-asupan atau komposisi yang ada di dalam bahan-bahan yang kita berikan. Karena khawatirnya begini juga, kenapa saya tanyakan ini secara detail begitu ya. Karena kan kita tahu pada saat ini banyak sekali makanan-makanan siap makan gitu ya, siap makan itu yang kandungan bahan-bahan yang berbahaya, bahan-bahan yang mungkin kayak bahan sintetis, kayak zat pemanis buatan begitu, zat pewarna buatan. Nah, kita khawatirnya juga nih untuk kita memilih makanan yang siap dimakan oleh anak juga mengandung bahan-bahan seperti itu. Tapi ternyata memang sudah diteliti sedemikian rupa ya sehingga dipilih biskuit ini loh yang paling ideal gitu ya. Betul. Oke, baik. Saya ke Bu Suwarni. Bu Suwarni selaku Ketua IGTKI. Tadi disebutkan oleh Bu Juwai dan Bu Sih ya. Terbukti bahwa anak-anak cepat sekali dapat meningkatkan, dapat keluar dari lingkaran gejala stunting tadi. Ya seperti itu. Kira-kira adakah sebuah dialog atau sebuah kayak perbincangan begitu dari IGTKI sendiri kepada orang tua murid bahwa memang yang menyebabkan keluarnya anak mereka dari lingkaran gejala stunting tadi adalah memang pemberian makanan tambahan itu. Terima kasih Ibu Nelly. Kalau tadi kan mungkin pertama dari memilih untuk anak itu dapat program stunting kan dari dia kurang dari keluarga kurang mampu, otomatis untuk mungkin membelikan makanan-makanan yang bergizi kan kurang. Jadi dengan adanya bantuan dari dinas yang berupa ada susu, ada telur dan ada itu memang bisa akhirnya anaknya terus bisa rutin mengkonsumsi yang proteinnya ada, yang gizi-gizi yang lain juga kalsiumnya ada, susu ada, tadi jadi ya. Memang bisa meningkatkan, menambah tumbuh kembang tadi bisa lebih cepat karena tadi dari keluarga yang kurang mampu. Jadi dengan ada bantuan itu otomatis. Maksud saya begini, apakah IGTKI ada program berkala atau secara rutin begitu melakukan dialog, melakukan apa sih dengan orang tua murid begitu, khususnya mereka yang mendapatkan bantuan ini begitu. Apa sih apa yang menjadi nilai tambah bagi mereka, kemudian di situ juga mungkin bisa
dapatkan keluhan-keluhan dari itu, atau mungkin misalnya sehingga ada usulan mereka bulan-bulan depan biskuitnya kalau bisa yang ini begitu, atau bagaimana gitu. Maksud saya kegiatan rutin dari IGTKI pada orang tua murid gitu untuk melakukan evaluasi. Kalau IGTKI secara di kabupaten Bu, itu mungkin lebih khususnya lagi ke kecamatan. Mungkin IGTKI hanya menyampaikan program dari dinas, menyambungkan. Di waktu disampaikan di kecamatan supaya di kecamatan bisa menampung atau usul-usul dari orang tua murid lewat kegiatan parenting seperti itu. Kalau bisa juga di dalam itu tadi bisa melalui parenting tadi. Iya, kegiatan parenting. Iya. Maksud saya apakah ini ada terprogram secara rutin begitu, IGTKI kepada guru-guru TK di kecamatan, misalnya secara bergilir, misalnya dari satu kecamatan, misalnya ini pada bulan ini IGTKI bersama dengan guru-guru TK di kecamatan itu ya bertemu dengan orang tua murid yang mendapat bantuan pemberian makanan tambahan ini. IGTKI sendiri hadir di situ begitu untuk secara langsung meyakinkan hati lah kalau bagi saya begitu. Iya. Kalau IGTKI paling hanya menghimbau Bu. Kalau yang sifatnya ke wali murid itu jadi parenting tadi, di parenting. Kalau GTKI sifatnya kegiatan parenting itu berjadwal secara rutin atau berjadwal secara berkala? Secara rutin dijadwalkan oleh lembaga. Dia mau berapa kali pertemuan dengan wali muridnya seperti itu. Karena kalau GTKI dengan wali murid itu kalian terlalu maksud saya tidak secara keseluruhan ya, mungkin per kecamatan. Bu Joy kalau boleh tahu satu kabupaten itu anak kita yang mendapatkan bantuan ini ada berapa banyak? Ya, nggak merata, ada yang 11. Secara keseluruhan rata-rata 10 aja, karena kita satu kabupaten berarti kalau rata-rata 10 115 orang. Iya. 115 orang. Berarti rata-rata satu kecamatan 10 orang. 10 orang aja kok, Bu. Iya. 10 orang aja yang benar-benar memang membutuhkan. Iya. Maksud saya agar kita memang benar-benar mencapai sasaran yang memang kita inginkan begitu. Mungkin juga nanti di sana kita dapat berdialog, mengevaluasi ya. Tadi juga kan cara pengolahannya juga sangat mempengaruhi kan ya Bu Joy. Iya, ini juga penting ya bagi kita untuk menyampaikan. Mungkin kalau di acara parenting mungkin ada banyak materi lain yang ada di sana begitu, sehingga penyampaian ini agak-agak terbatas begitu. Maksud saya spesial untuk dapat bertemu dengan orang tua murid dalam hal ini begitu. Kalau itu dilaksanakan pas ada pembagian Bu, ada pembagian kan, yang menerima tadi berkumpul. Berarti orang tuanya hadir berarti ya pada saat itu. Oke, baik. Makanya bisa disampaikan. Dalam pemikiran saya tadi orang tuanya tidak hadir. Orang tuanya hadir. Bagus ya. Jadi waktu itu bisa menyampaikan, mengevaluasi yang sudah begitu ya. Bagaimana Bu selera makan anak begitu ya pada kemarin dengan telur, kan anak begini, anak kan kadang-kadang bisa bosan ya. Memang telur doang hari-hari gitu kan ya. Memang seperti itu. Kadang-kadang orang tua juga bilang bosan telur, ya bisa diselingi nanti seperti cara masaknya mungkin gimana, tapi kan sudah disampaikan dari biasanya mengantarkan dari pendidikan Bu, itu bisa menyampaikan, pasti disampaikan cara masaknya nanti seperti ini, diminum ya susunya. Memang ada keluhan-keluhan dari bosan Bu, kadang-kadang anak saya minta minumnya itu minum susunya pakai selai, pakai apa seperti itu. Jadi kan supaya yang dibantu tadi bisa dikonsumsi oleh anak seperti itu. Jadi pertemuannya itu waktu saat penerimaan. Berarti ada ya. Saya ingin memastikan gitu. Karena itu kan satu kecamatan kan satu kecamatan kumpul di situ gitu ya.
Ya, saya ingin memastikan begitu agar kita dari runutannya ke sini ini memang benar-benar satu jalur, satu jalur. Kita tidak inginkan ya ada penyimpangan-penyimpangan. Tadi kan misalnya ketika diberi telur, susu, madu jahe, bukan susu, telur, tadi biskuit, ya biskuit gitu kan, dari sekolah diserahkan, ya nanti akan dipergunakan sampai di perjalanannya nanti dipergunakan oleh yang bukan peruntukannya, ya atau misalnya diberikan kepada yang bukan sasarannya. Nah, karena maklum begini, kadang-kadang kan ada orang lain kan ya di tengah-tengah keluarga anak begitu kan ya. Nah, seperti itu. Bagus, sudah sampai di situ. Ya, baik, saya ke Bu Suhartatik. Bu Suhartatik, staf PAUD berarti sering ikut kan ya dalam kegiatan pemberian makanan tambahan ini begitu. Oke. Bagaimana Bu Tatik antusias dari orang tua, kemudian antusias dari guru-guru PAUD TK itu sendiri dalam menerima bantuan pemberian makanan tambahan ini? Makasih. Alhamdulillah Bu, antusias banget orang tuanya, anak-anaknya juga namanya dapat bantuan. Iya, betul. Antusias banget. Gurunya juga mendampingi. Jadi setiap kali kita membagikan, orang tuanya ikut, sama gurunya mendampingi. Adakah pernah terjadi begitu ada yang menolak atau mungkin ada yang mau makanan lain begitu, anak saya nggak bisa makan telur, anak saya nggak bisa minum susu, boleh nggak gitu? Saya minta yang lain begitu. Bagaimana Bu Tatik? Gitu. Iya juga. Tapi kita sambil kan sama orang tua paksakan lah, karena ada juga yang tuh macam-macam. Ada yang kadang-kadang tuh susu Bu. Susu susu kan macam-macam ya. Ada yang alergi terhadap susu sapi begitu ya. Ada yang suka ke susu kedelai, kemudian belum lagi rasanya gitu ya. Ada yang vanila, coklat, apa segala gitu. Oke. Jadi kadang-kadang tuh Bu, orang tuanya supaya anaknya mau tuh kadang-kadang dicampur sama supaya anaknya tuh mau minum. Ada gitu juga. Apa itu Bu? Apa namanya? Madu mungkin, sirup mungkin. Biasanya suka dicampur. Iya. Supaya mau minum. Supaya sampai sasaran. Iya. Lalu apakah Bu Tatik, apakah ketika kita melakukan pemberian makanan tambahan itu semuanya sama begitu? Nah, lalu pada periode yang berikutnya tuh ada perbedaan sesuai dengan kalau di radio sih request gitu. Iya. Atau memang kita hanya bertahan pada satu ketentuan yang sudah kita tetapkan? Enggak. Apapun permintaan, kita catat, kita taruhkan. Iya. Artinya akomodir. Nah, artinya kan jalurnya nih sudah lurus nih, sudah lurus. Insya Allah tidak ada kemungkinan adanya stagnan atau penghentian di tengah jalan gitu ya. Iya. Karena memang sudah sesuai. Mereka request, anak saya ini kada suka nih kalau yang rasa vanila gitu ya. Yang suka rasa madu, yang suka rasa coklat gitu ya. Nah, bulan depan kita ganti. Nah, itu dia, itu yang saya maksudkan. Iya. Jadi tidak ada alasan. Kamu boleh minum susu. Dan alhamdulillah sih kalau ulun lihat kemarin juga artinya memang orang tua antusias. Saya kebetulan memang mendampingi langsung ketika bulan ini tadi pembagian dari Dinas Pendidikan, teman-teman dari Dinas Pendidikan ngantar barang dan orang tuanya hadir dan kita lihat itu anak-anaknya, kita edukasi lagi lah di situ. Jadi nanti diminum ya, nanti makannya begini ya, begitu ya. Jadi ditanya ke anaknya gitu, minum nggak anak susunya? Suka, anaknya alhamdulillah. Karena bisa aja kan kalau ibunya kan kalau bahasa Banjarnya membaik-baikakan ya. Diminum ya, tapi ternyata anak ngomong enggak. Anak-anaknya lica-lica sudah. Kebetulan yang ada yang bagus kami lihat kemarin gitu ya. Karena begini, kenapa saya membahas PMT ini Bu Joy secara detail gitu? Karena ini yang sangat booming ya di masyarakat kita. Ya pertama karena terbatas yang dapat ya. Yang kedua karena makanannya ini memang makanan enak gitu ya. Iya, makanan enak yang notabene-nya banyak disuka oleh orang lain, bukan hanya anak-anak tapi juga orang dewasa begitu. Nah, itu yang jadi makanya saya bahas banget ini.
Ya, oke. Kemudian dalam kurun 9 bulan tadi Bu Juwai, Bu Juwai tadi mengatakan ada peningkatan dari jumlah mereka yang tergejala. Ada yang bergabung? Oke, kita ke suara pendengar dulu. Baik, suara pendengar, selamat pagi. Ya, selamat pagi Ibu. Oke, dengan siapa di mana? Ibu Salma di Plehari. Oke, Ibu Salma di Plehari, silahkan Bu. Ini kan cuma hanya sekedar penyampaian ataupun sejenis saran ya Bu ya. Nah sekarang itu kan di sekolah-sekolah ya, contohnya aja kan sekolah anak SD. Nah itu kan untuk para pedagang kantin itu kan banyak sekali menjual minum-minuman sasetan, botolan, dan salah satunya termasuk mie instan. Nah, itu kan kita tahu kan Bu, kalau makanan, minuman yang instan-instan itu kan memang tidak baik bagi kesehatan. Namanya anak SD kan dikasih uang jajan, ya itu kan kalau sudah di sekolah ya itu lepas, nggak bisa dikontrol lagi. Mana maunya orang tua kan kalau udah di rumah diajarin untuk jangan makan minuman yang demikian, tapi kalau udah lepas dari pengawasan orang tua ya, ada uang jajan kan, ya kita tidak bisa lagi memantau anak apa yang dibelinya. Nah, jadi kan sekedar penyampaian ya, kalau boleh kan ada larangan lah untuk kantin-kantin di sekolah untuk tidak menjual makanan minuman yang demikian. Nah, itu kan yang kita tahu kan Bu, makanan minuman itu kan sering kita dengar kalau anak-anak saat ini banyak yang cuci darah. Iya, betul. Bahaya bagi kesehatan. Iya, mungkin salah satunya dari makanan minuman. Iya, yang instan tadi begitu ya. Iya. Jadi kan ada baiknya kan kalau ada aturan lah. Monitoring gitu ya. Lingkungan sekolah. Demikian Bu yang ingin Ulun sampaikan, itu saja dari Ulun. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Salma di Plehari. Nah ini juga menjadi sebuah PR mungkin ya bagi Dinas Pendidikan. Bu Juwai, penjelasannya bagaimana? Ya. Kebetulan saya ini kan Kabid Pembinaan POT dan PNF. Tapi kalau apa yang disarankan oleh Ibu Salma itu sangat betul sekali. Nanti kita sampaikan kepada pimpinan. Mungkin dari pimpinan nanti ada membuat kebijakan baru atau seperti apa. Setahu Ibu Juwai selama ini ada nggak kebijakan yang berkaitan dengan itu? Setahu Ibu Juwai begitu di Dinas Pendidikan? Kayaknya ada ya. Mungkin ada sebagian yang belum tahu. Kalau yang sudah tahu, atau mereka tidak menerapkan lagi. Mungkin belum begitu memasyarakat mungkin ya. Mungkin bisa. Tapi ini sarannya sangat bagus sekali ya. Nanti kita sampaikan ke pimpinan, biar pimpinan lebih bisa membuat peraturan atau edaran atau yang seperti lebih kuat apa lagi begitu. Ya, tentang makanan ini. Dan ini memang betul sekali ya. Karena kalau di ilmu kesehatan katanya sih ya, kita bukan orang ahlinya ya, makanan dan minuman siap saji begitu yang sasetan begitu, kalau dikonsumsi secara terus menerus dalam jangka panjang ya, dapat menimbulkan dampak negatif begitu bagi kesehatan anak. Anak kan suka yang menarik-menarik gitu. Warnanya kayak cerah gitu ya. Betul sekali. Rasanya kayak manisnya legit gitu ya, kayak menyengat gitu ya. Berita terbaru kan banyak yang cuci darah betul seperti apa yang tadi Bu Salma sampaikan memang ya. Baik, ini akan menjadi sebuah bahan pemikiran ya Bu ya, untuk lebih memperkuat nanti mungkin peraturan-peraturan yang sudah ada di pendidikan. Mungkin boleh menambahkan sedikit baik terkait yang disampaikan Ibu Salma tadi, sangat bagus sekali. Artinya memang kita tidak memungkiri ya di lapangan seperti itu. Artinya kantin-kantin atau yang jual-jualan itu kadang masih ada yang pakai pewarna, pemanis buatan dan sebagainya. Ini mungkin bisa kita tingkatkan di kerjasama dengan orang tua murid sebenarnya. Jadi dengan orang tua murid, mungkin dengan komite sekolah atau paguyuban sekolah, sehingga nanti bagaimana membuat aturan, mengedukasi kepada
sekolah itu sendiri, ya. Jadi keterlibatan antara orang tua murid, komite sekolah atau pegawai sekolah. Usulan dari orang tua murid ya menyampaikan kepada komite sekolah, ya, iya. Sehingga nanti kalau komite sekolah membuat aturan. Iya, ada jualan-jualan sekolah di itu. sekeliling sekolah itu. Oke, silakan mungkin tapi dengan catatan nih begini. Sehingga kan ini anak masa tumbuh kembang nih soalnya kan. Iya. Jadi saya juga teringat ini adalah salah satu upaya juga dari dulu di program sekolah ramah anak. Betul. Ya, sekolah ramah anak. Jadi kita ada juga kerjasama seperti itu dulu untuk memberikan arahan kepada para pedagang yang berjualan di sekolah ya, agar menghindari hal-hal yang dapat memberikan dampak dampak negatif kepada anak. Ya, seperti itu. Oke, ini jadi bahan pemikiran kita bersama ya. Semoga kedepannya Bu Salma aturan ini akan lebih ketat lagi. Baik, di suara pendengar yang kedua, suara pendengar selamat pagi. Oh, terputus nih. Terputus. Oke, silakan baik. telepon lagi, silakan. Bisa ditelepon kembali dari chattingan tidak ada? Tidak ada, Bu. Enggak ada. Oke, baik. Saya kembali ke Bu Juwai. Bu Juwai, tadi dikatakan bahwa dari sekian anak yang sudah mendapatkan bantuan penambahan makanan tambahan ini sudah terlihat hasilnya dari gejala-gejala stunting tadi. Oke, kira-kira ini dapatkah dievaluasi Ibu Juwai dalam kurun waktu 9 bulan? Ada berapa prosentasi kenaikan atau penurunan dari stunting itu sendiri? Nah, kita kemarin evaluasi 1 tahun 2 kali ya. Kita evaluasi ya pas semester. Kemarin kita evaluasi. Sama dengan anaknya kita tanya juga. Ternyata dari hasil evaluasi itu cukup signifikan. Baik dari berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, itu yang alhamdulillah kerja kita selama ini berhasil seperti itu. Karenanya ada peningkatan tadi. Nah, sekarang kita lebih fokus lagi ke bintek untuk PPS tadi, percepatan penurun stunting. Bintek ini pesertanya kepada siapa? Sasarannya kepada siapa, Bu? Bunda PAUD Desa, artinya ketua tim penggerak desa. Ketua tim penggerak desa ya. Dalam hal ini taruhlah misalnya istri kepala desa. Betul. Baik. Karena beliau merangkap selaku Bunda PAUD Desa. Mutlak ya. Berarti istri kepala desa adalah Bunda PAUD Desa. Otomatis. Baik. Mutlak otomatis. Bagaimana pelaksanaan binteknya ini, Bu Juwai? Nah, kita nanti mengundang Ibu Kepala Desa itu untuk berhadir di Kecamatan Plehari, intinya bisa di aula dinas binteknya atau di SKB yang mana ada tempat ketika kami melaksanakan mengenai konsumsi transportasi kita termasuk narasumber. Jadi kita agar bisa lebih banyak lagi ibu kepala desa yang mau bergabung. Ini kan hitungannya bersentuhan langsung dengan anak. Betul. Kemarin kita pernah rapat masalah PPS juga dipimpin oleh Ibu PJ Sekda. Kata beliau, kalau kita menyampaikan bahwa jatah kita cuma ada 3. Nah, kalau Ibu Kepala Desa mau gabung ke kami, kami bisa, tetapi untuk transport dan konsumsi kami nggak bisa memberikan gitu, karena terbatas. Tetapi kalau narasumber itu boleh. Kata Ibu PJ Sekda, silakan nanti buat saya yang mendiskusi ke kepala desa lewat camat. Jadi beliau sangat merespon adanya bintek selama 3 hari ini untuk dilaksanakan. Biar pemahaman tentang stunting bukan hanya guru yang tahu, tetapi ibu kepala desa yang utamanya. Itu mutlak juga ya. Memang mereka bunda-bunda PAUD desa ini kan bersentuhan langsung dengan masyarakatnya, melihat langsung begitu ya. Ternyata ada nih di desa saya memang yang tergejala stunting atau bahkan sudah memasuki indikator stunting begitu ya. Betul. Jadi mungkin mereka nanti ada pertemuan ibu kepala desa dengan masyarakatnya, beliau bisa sampaikan harapannya seperti itu. Baik. Ya, ini sudah dilaksanakan atau belum, Bu Juwai? Kita melaksanakan di awal Oktober, insya Allah di awal Oktober, karena anggarannya di perubahan. Begitu. Anggaran perubahan, iya. Baik. Kalau Bunda PAUD Kabupaten berarti Ibu istri Ibu PJ
Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten berarti ya? Iya. Ya, tetapi mohon maaf, untuk PJ itu tidak boleh menjadi Bunda PAUD Kabupaten. Yang menjadi Bunda PAUD Kabupaten harus yang definitif. Iya, jadi beliau selaku Ketua Tim Penggerak PKK saja. Ya, oke. Tapi sama aja ya. Iya. Peran dan fungsinya begitu. Iya, betul. Oke, baik. Namanya saja mungkin ya. Iya. Oke, baik. Selain daripada Bintek, percepatan penurunan stunting ini untuk para Bunda PAUD desa. Nah, lalu juga apa ya yang kita lakukan tadi, ada TOT untuk 20 orang ini, sudahkah atau belumkah? Sasarannya siapa ini Pak Bu Juwai? Ya, kemarin kita sasarannya untuk guru itu dana dari pusat. Setiap daerah itu mendapatkan jatah 20 orang. Kebetulan waktu Bintek itu Ulun belum gabung di Dinas Pendidikan, tetapi Ulun sudah dapat informasi bahwa sebelumnya ada 20 sudah yang pernah di Bintek. Itulah yang kadang membantu satuan lembaga yang belum pernah ikut Bintek TOT. Masih kita berdayakan mereka untuk membantu satuan lembaga yang lainnya. 20 orang ini berarti sekabupaten Tanah Laut ya? Sama sekalsel jatahnya memang 20 gitu. Oke, terbatas sekali nih berarti. Iya, pusat 20 orang cuma adalah orang-orang pilihan nih berarti. Iya, betul. Iya. Oke. Nah, lalu bagaimana Bu Juwai pemberdayaan dari mereka yang sudah mengikuti TOT ini dengan program-program yang tadi Bu Juwai sampaikan? Iya. Kemarin kita melaksanakan Bintek PAUD HI. Mereka itu bisa kita jadikan narsum karena kan beliau sudah TOT. Kita manfaatkan ilmunya untuk berbagi dengan kawan-kawan di tanah. Ini apakah yang 20 orang ini tersebar di 11 kecamatan atau beda-beda volumenya di setiap kecamatan, atau bagaimana cara memilihnya kemarin 20 orang itu? Kan ada perwakilan satu kecamatan satu, selebihnya tuh untuk pelihari karena kan pelihari ini satuannya paling banyak dibanding kecamatan lain. Kecamatan lain satu kecamatan satu orang ya. Ya, selebihnya kan berarti ada 10 ya. 10 orang begitu ya untuk kecamatan 10. Kita ada 11 kecamatan kan? Iya. Nah, berarti yang kecamatan pelihari itu berarti dapat sekitar 10 orang. Ya. Iya. Karena memang banyak sekali kecamatan pelihari. Saya ingat nih dulu waktu Hari Anak Nasional ya. Kalau kita adakan hanya untuk kecamatan pelihari aja ya. Iya, itu sudah sudah berapa ribu itu. Iya, dan bahagianya itu kemarin bernostalgia kayaknya. Apa sekali lagi nostalgia diputar? Ya, dan bahagianya itu anak-anak tuh tidak mau dibatasin dulu ya ikutnya itu gitu ya. Ikut hadirnya itu nggak mau dibatasin. Harus ikut semua. Iya, harus ikut semua dengan senangnya gitu dia meskipun berpanas-panasan ya. Iya, betul. Iya, betul sekali. Jadi kalau mutar dulu ya, mutarnya ini memang agak-agak susah kita menentukan jalannya itu panjang, kasihan anak-anak kan ya, jalannya panjang jauh capek gitu. Tapi kalau kita tentukan jalannya itu pendek, itu ngumpul nanti itu gitu ya. Iya, belum. Jadi ekor dapat kepala numpuk di situ. Ramai sekali pokoknya. Iya, nostalgia yang tak pernah terlupakan. Selalu bergelut dengan anak. Jadi Bu Nelly seperti wajah anak juga sih. Iya. Oke, amin. Ternyata tidak terasa ya. Saya masih banyak sebenarnya ini. Oke. Baik, tadi ada juga PMT Bu Juwai dari dana BOP. Nah, ini bagaimana cara pengaturan PMT dari dana kita sendiri, kemudian PMT dari dana BOP? Nah, PMT dari dana BOP itu lewat parenting, Bu. Artinya mereka mengadakan pertemuan dengan wali murid. Diisi dengan materi. Nah, kita berikanlah snack makanan tadi ke orang tua dan anak. Oh, begitu. Untuk PMT-nya. Pada saat tapi 1 tahun anak 2 hadir kali dengan orang tua. Iya. Berarti ini makanan siap makan ya? Iya, siap makan. Oh, begitu. Ini prosedurnya atau SOP-nya seperti apa nih, Bu? Kita pertama rapat, mungkin yang lebih tahu teknisnya tuh di lapangan ya, Ibu Warni. Gimana Bu Suwarni? Kalau parenting dari BOP di awal-awal kita membuat anggaran itu kita sudah cantumkan di sana mau berapa kali dalam 1 semester untuk melaksanakan makanan tambahan.
Terus misalnya makanan tambahan itu nanti juga harus misalnya ada susu, ada yang bergizi lah makanan. Iya, oke. Ada sayur begitu ya. Sayur seperti ada buah seperti itu. Jadi ini maksudnya makanan berat atau makanan ringan? Makanan berat. Oke. Nasi lengkap seperti Ya, itu. terdiri dari apa Bu Suwarni? Ada buah, ada susu, nasi, sayur, sayur itu lengkap Bu. Lauk gitu ya? Iya, lauk lah. Karena itu kan Pakai sambal juga ya? Iya. Tapi itu kegiatan parenting ya, yang parenting. Tapi pada yang saat parenting iya, gitu ya? parenting. PMT. Oke, ya sasarannya ya yang memang terdata ini ya Bu Joy, Iya, orang yang terdata tadi. Iya. Oke. Mereka itu dapat dana beda-beda Bu, karena tergantung jumlah anak. Dalam 1 tahun tuh kan kita ada 2 kali pencairan ya. Satu anak itu dapat 600.000 selama 1 tahun. Jadi sekalian ada parenting, kita beri makan kan orang tuanya sama dengan anaknya tadi. Cuman itu 1 tahun 2 kali kegiatan parenting. Nah, karena apa parenting ini Bu? Kalau kita cuma mengandalkan di sekolah, sementara kan di sekolah cuma 3 jam 4 jam, selebihnya kan ada di rumah. Nah, kita mengkondisikan agar anak pendidikan anak di rumah dengan di sekolah itu sinkron. Karena ya. Bahasa kami sih satu frekuensi. Oh iya, penyiar gitu ya. Nyambung. Iya. Oke. Iya. Karena apa? Sudah saya jelaskan tadi. Itu kan anak itu apa yang dilihat dan didengar cepat dia ngikuti. Jadi kalau ada orang tua sendiri yang mendidik atau menirukan ke anak, anak nggak bakal ngikuti. Contoh yang simpel saja, kita buang sampah sembarangan ibarat anak pasti ngikut seperti itu. Jadi setiap saat kalau bisa saya bilang ke satuan pendidikan, evaluasi setiap bulan, sampaikan ke orang tua. Anak ibu perkembangannya seperti ini, seperti ini. Iya, jadi di rumah mereka juga bisa menyesuaikan dengan pelajaran yang ada dapat di sekolah. Aturan-aturan ya. Iya, betul. Sekolah begitu ya. Iya, karena hampir berapa puluh jam itu anak tuh dengan orang tua. Kita di sekolah mendidik dengan lemah lembut, dengan kasih sayang. Ternyata di rumah orang tuanya dengan bentak-bentak dan lain sebagainya. Nah, itu yang penting kami tekankan di parenting Bu, ya parenting. Iya di parenting ya itu. Lalu apakah ada pengaruh atau ada sebuah keterkaitan Bu Juwai, perilaku keluarga ya, terutama orang tua mungkin dengan kondisi stunting anak? Iya. Sangat keterkaitan sekali. Makanya setiap kali kami ada pertemuan baik IGTKI Himpaudi, tolong dengan orang tua. Kan misal orang tua ngantar anak Bu, ngantar anak menunggu, daripada dia duduk-duduk menunggu anak, lebih baik dikumpulkan orang tua. Kita beri edukasi oleh guru yang bersangkutan tentang salah satunya ya stunting, pendidikannya di sekolah. Lewat itu yang saya tekankan. Alhamdulillah sekarang PAUD kita termasuk yang ya lumayan lah Bu. Kita berharap 2024 kan bonus demografis. Tugas guru-guru PAUD lah ada di situ. Karena usia produktif itu harus lebih banyak daripada non produktif. 2045 kan kita menuju bonus demografis tadi. Itu ujung tombaknya itu ada di PAUD. Saya sangat berharap kepada guru-guru agar meningkatkan kompetensi peserta didik kita, karakter anak didik kita. Karena kalau sudah usianya bukan hanya sekedar ilmu pengetahuan. Iya. Biar aja anak ini fokus bermain saja, SD-nya baru dia nuntut ilmunya. Kita bentuk karakter, karena kalau sudah usianya lebih susah membentuk karakter lagi. Betul. Iya. Karena karakter ini harus diletakkan pada betul sekali. Oke. Lalu lalu PMT dari anggaran BOP ini Bu Juwai, pengaruhnya atau dampaknya dengan kondisi anak-anak kita berkaitan juga dengan PMT yang tadi dari dana kita yang rutin setiap bulan. Ini evaluasinya seperti apa Bu? Kalau
kan kalau kita cuma 115 anak ya. Nah, sementara murid kita ribuan. Nah, ribuan kan, kada semuanya kayak yang dapat. Jadi yang BOP itu yang tidak tercover juga di APBD. Evaluasinya kita sama 6 bulan sekali kita ada pemeriksaan BOP. Sasarannya berarti tetap kepada anak yang tergejala ya. Enggak, kalau dana BOP itu semua anak. Oh, semua anak. Karena semua anak itu kan yang saya bilang tadi 601 anak kan dapat. Nah, itu tuh Itu per apa ya? Per tahun ya, Bu ya? per tahun, satu anak 600.000 per tahun. Jadi memang ada hak anak kayak miskin, stunting enggak, memang harus mereka dapat seperti itu. Iya. Oke. Ini berarti mengkelirkan ya. Iya, mengkelirkan. Iya. Oke, artinya tidak ada pemahaman bahwa pemberian bantuan makanan tambahan ini tumpang tindih. Enggak. Beda anggaran, beda sasaran juga. Ya, betul kali. Iya. Clear ya? Iya. Clear. Satu lagi kegiatan bagi kepala sekolah. Oke. Ini kepala sekolah SD, kepala sekolah PAUD atau siapa saja? Kepala sekolah kita punya satuan pendidikan kepala sekolah yang ada di PAUD kan ada 323 lembaga. Sekalian saya ingin mengklirkan juga, Bu. Karena selama ini TK itu masih dibedakan dengan PAUD. Anak saya sekolah PAUD kan? Ya. Nah, anak saya sekolah TK. Padahal TK itu bagian dari PAUD. Jadi kita klasifikasi. PAUD itu ada 2, Bu. Pertama PAUD formal. PAUD formal itu ya TK. Nah, kemudian ada PAUD non formal. PAUD non formal itu ya KB, TPA sama SPS. Nah, jadi kadang kita nih bingung TK PAUD jar seperti itu. Padahal itu bagian daripada PAUD TK itu. Makanya direktorat itu ada PAUD Dikdasmen PAUD-nya. Tidak ada direktur TK gitu. Ada PAUD aja. Yang lebih dikenal bahkan malah TK-nya ya. Iya. PAUD itu kan masih PAUD katanya. Rumah besarnya sebenarnya. Iya, sebenarnya. Iya. Masyarakat kita kadang-kadang memisahkan kalau PAUD itu masih anak KB. Iya. Anak yang dini banget gitu ya. Awal-awal dulu memang kayaknya apa? Iya. Ini perlu diberikan edukasi sekali. Dan memang ada undang-undang kan jelas di sana di Sisnas itu kan. Jadi PAUD itu di dalamnya ada TK, ada RA. Ya, RA itu ada di Kemenak gitu ya, yang TK formal, dan ada KB, SPS dan TPA. Jadi kalau yang namanya playgroup, Bu? Ya KB. Sekarang kan orang taunya playgroup. Itu bahasa Banjarnya kelompok bermain kita. Playgroup itu adalah bagian dari dalam PAUD juga. TK juga bagian dari dalam PAUD. Cuman yang membedakan itu ada di jalur formal dan non formal. Kemudian di tahapan usia. Jadi usianya kalau TK itu memegang usia 4 sampai 6. Gitu. Jadi yang KB, TPA dan SPS itu 0 sampai 4 begitu. Tapi kalau untuk TPA sendiri kan penitipan itu bisa sampai usia 6 tahun. Nah, itu bedanya di sana. Jadi kalau enggak ada di sana anak ulun sekolah di PAUD ya. Aku di TK. Nah, jadi ini kadang-kadang ya memang masih jadi yang lucunya juga sekolah di mana? Sekolah di mana sayang? Di PAUD kah, di TK kah? Nah, ya kan. Mulai dulu maksudnya kan. Jadi kadang kita melusulkan, tapi yang namanya nanti lama-kelamaan. Iya, lama-kelamaan nanti akan familiar seperti itu ya. Iya, dan ada juga suara seperti ini, Bu. Sebelum masuk TK kalian PAUD dulu. Nah, itu. Miskonsepsi aja sih sebenarnya. Jadi memang harus kita familiarkan itu karena sesuai dengan undang-undangnya, Sisdiknasnya jelas gitu kan. Jadi ya PAUD itu adalah rumah besarnya daripada isinya ada TK, KB, SPS, ada TPA dan cuma formal non formal. Formal dan usia yang dilayani. Kalau TK itu formal ada di usia 4 sampai 6. Kemudian selebihnya itu di non formal. Iya. Kita pun baru tahu ya. Jadi baru tahu ya. Iya. Pengawas TK. Inilah kalau kita memang bertemu dengan para ahli ya. Para profesional gitu ya. Jadi kita juga ada organisasi. Kalau yang formal tadi
organisasinya IGTKI, tapi kalau non formal Himpaudi organisasinya. Itu aja yang membedakan. Nah, iya betul. Ini memang harus sering kita gaungkan ya, sampaikan agar masyarakat kita sudah memahami akan hal ini. Ya. Kadang-kadang memang seperti ibu-ibu, mama itu ambil mudahnya aja. Kalau belum TK tuh PAUD gitu ya. Kalau belum TK PAUD gitu aja. Kadang-kadang kita sendiri juga mungkin banyak yang salah juga. Iya, makanya itu saya juga baru tahu hari ini. Bagaimana dengan Anda? Jadi juga RA itu masuk di dalam jalur formal ya, yang ada di Kemenak gitu. Kalau kita di Kemendikbud gitu ya. Ada satu Bu terakhir. Oke, baik. Ada satu suara pendengar kita lewat chatting ya. Selamat pagi Acil Anum di Pelehari. Berarti ada Acil Tuhanya nih. Oke, baik. Iya, Bang Anum dia. Oke, pertanyaannya kalau playgroup-nya dari swasta, apakah tersentuh juga dengan dana BOP, Bu? Oh iya, sangat tersentuh. Ya. Boleh. Semuanya. Baik negeri maupun swasta boleh mengajukan dana BOP. Nah, ini playgroup tadi ya? Iya, playgroup boleh. Dari swasta. Oke, dari swasta. Saya mungkin lebih ke detailnya Bu Juwai. Dapatkah dicontoh misalnya playgroup swasta yang mendapat bantuan dari BOP ini? Contoh ada kita Yoskit dapat, padahal dia swasta. Yoskit itu contohnya. Selalu dapat kalau dia mengajukan memenuhi persyaratan. Memang ada yang ada yang mengajukan tapi tidak memenuhi persyaratan. Iya, tapi hampir semuanya memenuhi dapat. Cuman kadang-kadang ada yang mengambil, ada yang tidak mau ngambil. Oh begitu. Contoh, soalnya gini. Misal di Jakarta tuh Bu, banyak yang kadang mau ngambil. Karena apa? Kalau sudah ada bantuan BOP, mereka tidak boleh lagi memungut sumbangan orang tua. Sementara kan SPP di Jakarta itu luar biasa mahalnya. Kalau dihitung sebulan aja 100 kan ada 12 juta 1 tahun. Sementara BOP kita 600 1 tahun. Jadi kebanyakan kita di daerah yang mengambil. Kalau kota-kota besar sih banyak juga yang nggak mengambil. Karena kada boleh aturan double dengan untuk anggaran. Dana laut sendiri Bu, dana laut sendiri evaluasinya nih dengan tawaran dari BOP ini seluruhnya mengambilkah atau ada persentase yang tidak mau mengambil? Bagaimana? Kalau tahun kemarin masih ada yang belum mengambil, tapi sekarang sudah mengambil Bu. Ada. Semuanya. Iya. Kita beri contoh aja kemarin kan Waudun Soleh belum mengambil ya. Nah sekarang sudah ngambil dia. Gitu. Masih ada sih beberapa juga yang. Iya. Oke. Oh mendengar orang tua nih jadinya nih. Iya. Soalnya kita nggak ambil BOP nih. Kita SPP kita nggak ambil. Iya. Oke, seperti itu ya Cil Anum ya. Jadi ada satu memang Anum sih. Memang playgroup swasta juga tersentuh tersentuh dengan bantuan PMT BOP ini ya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Hanya saja mungkin tidak secara keseluruhan ya dapat diberikan, tidak mencakup kepada semua playgroup mungkin se-Kabupaten Tanah Laut ya. Hanya ada mungkin beberapa sesuai dengan anggaran yang tersedia. Enggak, kalau anggaran berapapun jumlah murid se-Indonesia itu pasti ditampung. Jadi bervariasi mereka dapat tergantung jumlah anak. Selama mereka tidak ada batasan. Kalau dulu memang minimal hanya ada batasan 10 orang anak baru bisa mengajukan. Tapi kalau sekarang 2 atau 3 pun boleh. Seperti itu. Tidak ada batasan anggaran seberapapun jumlah murid pasti dapat. Oke, baik, dapat dimengerti ya. Baik. Dan memang benar-benar kita pagi hari ini mencerahkan sekali. Baik, sayang sekali waktu kebersamaan kita berada di zona lewat bahkan ya. Iya. Asik sekali kalau kita berbincang-bincang soal PAUD, TK gitu ya, anak-anak kita, karena bagaimanapun juga anak-anak adalah masa depan bangsa kita begitu ya. Anak-anak adalah generasi penerus bangsa kita. Oke. Baik, ada closing yang mau disampaikan Bu Juwai? Ya, terima kasih kami diundang di sini jadi kita bisa sharing, bisa berbagi. Ya, kami berharap juga kepada guru-guru khususnya pendidikan anak usia dini Tanah Laut agar bisa meningkatkan kompetensi peserta didik kita dan juga kompetensi karakter anak kita. Mungkin ini saja Bu. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para pendengar, sampai di sini jumpa kita di program Talkshow Tanah Laut Penyapa di siaran ini Kamis 25 September 2024. Semoga apa yang kita perbincangkan memang benar-benar dapat memberikan pencerahan bagi seluruh para pendengar kita, khususnya ya masyarakat kita yang berkaitan dengan stunting ya di Kabupaten Tanah Laut.